Bicara Bapak. Bicara, Engkau ada di sini. Ambil alih semuanya. Semua pelayan di sini hanya alat. Kami tidak mampu apa-apa. Bicaralah Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar dan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Mari katakan. Amin. Saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Baik ya. Saya berterima kasih Tuhan percayakan saya ya ada kembali di gereja ini. Thank you Pastor Aswin dengan Ibu Monik. Juga ada Pastor Chris, ada Pak Agung juga yang temenin saya. Ya Nesa thank you juga mau temenin saya. Bulan Mei ini saya kayak naik roller coaster begitu ya. Wah naik turun begitu luar biasa. Bukan karena terbang kemudian turbulens parah, bukan ya Bapak Ibu. Tapi awal bulan anak rohani yang saya bina dari SMP dipanggil pulang oleh Tuhan dalam usia 40 tahun. Tiba-tiba ya jantung kena, kemudian beberapa hal. Ya saya tidak mau tergoda dengan isu sekarang pengentalan darah banyak di mana-mana. Ya akibat macam-macam lah Bapak Ibu ya, karena beredar di mana-mana kan. Yang berikutnya lagi, my mentor punya adik, itu tidur, sehat, penyanyi, ya karena nama belakangnya Patiasina ya memang orang Ambon, penyanyi lah. Ya, orang Ambon kan memang suaranya bagus-bagus. Ya makanya tadi nyanyi Gandol Gusti itu, ya, saya bercanda sama Pastor Chris, wah Pastor bisa diterjemahkan ke bahasa Ambon ini, cuman kan memang untungnya pas yang khotbah saya, coba kalau Billy Lantang ya mungkin dia nggak tahu artinya juga ya. Atau Pastor Hengki atau Pastor siapa, Pak John Panggabean mungkin juga nggak tahu artinya. Tapi itu lagu bagus kan, dikarang orang Solo. Nah Bapak Ibu tiba-tiba tidur pagi udah nggak bangun. Ya itu meninggal paling enak. Sampai saya bilang sama istri saya, ya kita kalau meninggal begitu saja ya paling enak kan. Ya menyedihkan, maksudnya orang sekelilingnya sedih kan. Tapi cara tercepat ketemu Tuhan kan memang harus mati. Ya, jadi yang mau cepat ketemu Tuhan ya caranya itu aja. Tapi jangan bunuh diri loh Bapak Ibu ya. Ya, sebab banyak orang sekarang berani hidup tapi berani mati tapi nggak berani hidup sekarang ini. Orang banyak berani mati, angka bunuh diri naik tapi orang nggak berani hidup hadapi semua kenyataan hidup. Nah, saya berdoa yang ada di Nginden ini kita nggak hanya berani mati tapi kita berani hidup untuk Tuhan. Ya kan? Nah Bapak Ibu meninggal. Saya kaget, saya lagi ada di luar kota nggak bisa datang. Karena masih ke Indonesia Timur. Tapi kemudian begini Bapak Ibu. Saya ada di Tobadak. Itu wilayah di daerah Mamuju masih masuk 4 jam. Jadi kalau by car itu kira-kira 14 jam dari Makassar. Kan saya rutin lakukan itu ya. Sekian bulan turun. Tinggal di kampung penduduk, di perumahan penduduk. Daerah itu panas memang, panas sekali. Kemudian ya rawanya banyak, buayanya gede-gede, ular piton mungkin bisa 3 meter, kadang-kala orang dimakan. Dan itu saya tinggal di paling mentoknya tempat itu, jalanan masih lumpur begitu, selama sekian hari. Ya Pak Rubin ngapain? Ya melatih hamba-hamba Tuhan, KKR. Saya jarang KKR kalau di kota, sebab saya takut kalau di kota ini, kalau di kota. Kadang-kala KKR nggak semua ya Bapak Ibu, saya ngomong begini jangan general ya, jangan. Bisa saja membesarkan nama pendeta kalau di kota. Tapi kalau di pedalaman kan mereka nggak kenal kita. Ya, wong saya saja dikira tukang sound system kok. Karena saya pakai kaos, sandal jepitan, pakai tas lempang, kan mereka nggak kenal saya dan saya senang sekali. Karena tidak perlu dikenal lah. Ya, tapi Bapak Ibu, saya ketemu satu pendeta. Ya, seorang wanita, agak tinggi lah buat ukuran wanita. Ngobrol sama dia, ceria luar biasa. Ngobrol-ngobrol pelayanan, ibu di mana? Oh 3 jam dari sini. Naik apa ke sini? Naik motor. Oh, pulang lagi nanti? Ya 3 jam lagi Pak. Ya, tapi kemudian dia tinggal di sekeliling kita karena kita ambil 50 penduduk, drop-drop makanan untuk latih mereka, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ngobrol-ngobrol, saya diberkati. Makanya kalau di dalam itu saya nggak hanya melayani, saya sangat dilayani. Oleh kesetiaan mereka, oleh kesederhanaan mereka. Buat saya itu nilai-nilai begitu harus terus dibangun.
Ya, keep simple dalam hidup, simplicity. Hidup itu harusnya sederhana saja lah. Gak perlu yang rumit-rumit gimana, simple aja. Supaya kita gak terlalu apa begitu ya. Dibuat gak perlu dalam hidup, janganlah. Ya. Nah, ngobrol, beliau pergi, tiba-tiba tim saya berkata, Kak Ruby gak kenal dia ya? Saya tanya, enggak, baru kenal. Iya Kak, tahun lalu bulan Oktober. Beliau itu pelayanan sama suaminya, 2 anaknya laki-laki. Mungkin masih kecil-kecil. Ya, jalan berkelok-kelok, kemudian mungkin lampu kurang terang, nyemplung jurang. Karena daerahnya memang bukit-bukit begitu. Langsung meninggal di tempat, suami dan 2 anaknya. Langsung mati di tempat. Oktober tahun lalu. Saya kaget, belum ada setahun. Tadi cerita sama saya nggak ngeluh, nggak ngomel, nggak bersungut, nggak cengeng. Makanya dilarang cengeng jadi Kristen. Kristen nggak boleh cengeng. Ya dong, jangan cengeng lah, doa belum dijawab cengeng. Ada apa sedikit kemudian kita ya ngamuk, umuk. Saya suka itu, Persebaya punya spanduk bagus tuh di jalan apa itu saya lihat ya. Ya menang ojo umuk, kalah ojo ngamuk. Nah, itu bagus itu, itu mengingatkan pendeta itu. Jadi kalau sukses gak perlu sombong-sombong lah. Tapi kalau lagi kecewa gak perlu marah-marah lah. Ya biasa saja hidup ini ya. Nah saya langsung begitu dengar ini, saya langsung kejar. Langsung lari, saya semangat sampai nabrak beberapa pendeta. Saya minta maaf ya Pak, maaf Pak. Saya cepet cari dia karena ada kira-kira 500 lebih orang. Begitu ketemu, Bu, saya cuma berkata begini sama dia, Ibu itu menginspirasi saya. Ibu kuat loh, ibu hebat, dia kaget. Apanya? Ya teman saya baru cerita, ibu kehilangan suami sama 2 anak. Nah bulan Mei ini Bapak Ibu, saya tiba-tiba mengalami banyak seperti itu, perjalanan begitu. Nah saya kemudian menyadari, iya hidup ini memang journey. Everybody say journey. Katakan journey. Hidup ini memang perjalanan. Nah dalam perjalanan ini kan kita ada finishnya nanti. Nah itu yang perlu diingat ya Bapak Ibu. Ini ada finishnya. Oke, coba saya baca Hebrew 12, coba Ibrani 12. Ibrani 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua dari Alkitab kita. Nah, thank you multimedia ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kadang-kala ada saksi yang menuduh juga kalau kelakuan kita berantakan kan. Kan ada saksi penuduh, ada saksi yang mendukung kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kata menanggalkan itu berarti ya keputusan saya. Misalnya saya tanggalkan jas saya. Kalau ditanggalkan kemungkinan 2. Saya ditangkap aparat atau saya sakit. Kan ditanggalkan berarti. Saya sakit nggak bisa buka baju, ditanggalkan oleh suster perawat di rumah sakit, atau saya punya masalah hukum, baju yang saya pakai ditanggalkan diganti baju tahanan, kan bisa saja. Ini dalam konotasi pengertian ini ya Bapak Ibu ya. Nah kata menanggalkan ini keputusan kita. Saya khotbah semangat begini misalnya, ya keputusannya akhirnya di tangan Bapak Ibu. Pendeta-pendeta di sini yang diurapi Tuhan kan banyak. Pastor Hengki, Pastor Billy, Pastor John, Pastor Han ya. Saya belum terlalu kenal beliau, atau pastor yang lain bagus-bagus. Saya kadang dengerin Bapak Ibu punya ibadah. Tapi begini, ini keputusannya kan di tangan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, beban dan dosa ini bukan hanya kesalahan-kesalahan kita, kenajisan misalnya, oh iya itu harus ditanggalkan. Tapi juga banyak hal, keduniawian. Ya, lebih cinta harta daripada Tuhan misalnya. Lebih cinta hal-hal duniawi daripada Tuhan. Itu juga beban. Dan itu buat saya nggak gampang. Ya. Dan apa Bapak Ibu? Berlomba. Katakan berlomba. Jadi kita ini ada di sini nih dengan tekun, perseverance. Nah, tekun itu tidak bisa didoakan. Nggak bisa. Saya tidak bisa berkata sama anak saya, Papa doakan supaya kamu tekun. Nggak bisa. Dia harus tekun lakukan. Tekun itu melakukan sesuatu terus menerus dengan pengertian dan pemahaman. Bukan lahirnya dari emosional. Kenapa saya pelayanan? Untuk apa saya pelayanan? Tujuannya apa sih saya pelayanan? Makanya saya belajar untuk tekun. Itu keputusan saya. Papa saya berkata, Bin kamu tekun ya. Tapi papa saya tidak bisa doakan saya tekun. Papa doakan supaya kamu tekun. Ya bolehlah itu bahasa formal. Karena tekun itu harus dilakukan oleh orang itu.
Ya, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa keluar dari arena ini, race ini nggak bisa. Karena nanti ada ujungnya Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Nah, Alkitab itu kalau menegur, kan ada peringatan, selalu ada janji. Makanya Tuhan itu selalu, ya firman-Nya itu berisi dua hal besar. Dia ingatkan, tapi dia juga berjanji, dan janjinya pasti dipenuhi. Yang setuju katakan amin. Kalau janji penuh terus nanti kita sembarangan, makanya perlu diingatkan, hati-hati ya. Jangan menyembah berhala, hati-hati. Jangan najis, hati-hati. Jangan kemudian kamu sombong. Nah itu peringatan dan janji itu mesti seimbang. Nah apa yang Tuhan katakan ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya, melakukan perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau sudah mata berarti imajinasi, katakan imajinasi. Ya imajinasinya berarti Yesus, bukan yang lain. Ya makanya kenapa kita perlu mata kita terus sepikiran dengan firman, supaya jangan yang lain, nanti jadi liar, ya sombong dan sebagainya ya. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sebenarnya terjemahan artinya adalah He is the author and the perfecter of our faith. He is the author and the finisher of our faith. Ya, jadi dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Jadi imannya Yesus yang harus ada pada kita. Makanya di luar Yesus gak ada iman. Kepercayaan yang lain misalnya apa punya iman ya. Kita kan percaya bahwa iman kita itu dimulai dari Yesus, dan yang menyelesaikan Yesus, tujuannya hanya Dia. Ya, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Nah ini perlombaannya itu fokusnya pada ini Bapak Ibu. Karena kita pasti akan memikul salib di perlombaan ini. Makanya saya kalau lihat ada orang punya masalah, saya langsung gak akan menghakimi dia, karena saya tahu ini proses. Tapi kalau sudah soal prinsip ya kita tegur. Ya misalnya soal kekudusan, soal keluarga, covenant, nggak bisa main-main. Saya akan tegur dia sebagai hamba Tuhan. Ya, tapi saya tahu bahwa ini proses-proses yang harus dilalui Bapak Ibu ya. Ya, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Katakan kanan Bapak Ibu. Kalau Alkitab bicara kanan itu berarti authority. Ini adalah kingdom authority, otoritas raja, kerajaan. Jadi dalam perlombaan ini tujuannya. Nah, saya hanya mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Dalam perjalanan journey ini, makanya Kristen disebut jalan. John chapter berapa itu? 14. Ya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak mungkin orang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah jalan itu berarti yang pertama akses. Ya akses. Saya kesini tadi diatur oleh Bapak yang berkarya di gereja ini. Saya tidak ngomong dia pegawai, dia berkarya karena nganterin pendeta. Ya dia berkarya kan. Nah beliau punya akses ke sini. Oh jalannya jelas, ada akses. Kita ke Solo sekarang atau ke mana lah, ke Jogja ada akses. Nah jalan itu akses. Tapi yang kedua jalan itu adalah perjalanan. Perjalanan. Kalau tidak percaya dengerin lagunya Ebit GAD. Perjalanan ini ya kan, itu perjalanan memang, hidup ini perjalanan. Tapi yang berikutnya, jalan itu selalu bicara cara Tuhan menolong. Katakan cara Tuhan. Nah pasti, makanya ada berkata, iya jalannya Tuhan itu memang luar biasa. Nah itu cara Tuhan menolong. Nah Bapak Ibu, saya itu sangat diberkati dengan satu suku yang punya background dalam kehidupan, itu berantakan. Ya, saya akan sebutkan nanti ya. Nah dulu saya pikir ya karena Nesa bersama saya, boleh kasih kunci ini ya. Saya bukan penyanyi bagus, jadi maaf kalau nanti ngambil nada fals. Ya memang saya bukan penyanyi. Ya jadi kalau saya penyanyi saya mungkin gak akan jadi pendeta kali, mungkin jadi penyanyi ya. Jadi ya tapi nyanyi sedikit-sedikit bisa lah. Dulu saya pikir lagu ini yang nulis adalah Mazmurnya Daud. Ini lagu aneh, nggak tahu lagu ini mungkin Nesa lebih tahu dari saya, diciptakan sebetulnya di era modern. Mungkin pengarangnya dulu zamannya masih Hosanna Music ya. Tapi lagu ini sekarang masuk kategori himne, bayangkan. Jadi memberkati begitu luar biasa. Ya, coba Mazmur 42. Seperti rusa rindu. Ayat 2, sungaimu jiwaku rindu engkau.
Yuk resapi. Kaulah Tuhan hasrat. Multimedia boleh? Mazmur 42 ayat 2. Menyembahmu. Oke, stop ya. Coba Mazmur 42. Ini kan, boleh? Atau saya baca di Alkitab saya. Mazmur 42. Nah ini. Ya, thank you multimedia. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran dari Bani siapa? Korah. Ya, Bani Korah ini. Saya dulu pikir, asumsi saya, ya dulu baca Alkitab nggak baik-baik, jadi asumsinya, oh Daud. Ternyata bukan. Padahal ini Mazmur sangat dalam. Bahasanya itu begitu melekat sama Tuhan sangat dalam. Bapak Ibu nanti baca di ayat-ayat berikutnya. Sekalipun aku gundah gulana, aku itu berjalan mendahului orang dengan sorak-sorai. Berarti ada semangat, insight. Nah, Mazmur 84 ayat 11. Nesa boleh? Ya. Ini teman saya dulu ngarang lagu meledak di pasaran, namanya Frankie Sihombing. Ya, dia ngarang lagu ini dan sangat menjadi berkat. Ini ayat yang ke-12, ayat 11 ya. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Ya, satu bait lagi yuk. Daripada 1000 hari di tempat Oke, stop. Ya, nanti jadi konser ini kan. Ya. Nah, saya dulu pikir ini juga mazmurnya siapa? Coba lihat ayat pertama. Bani Korah juga. Coba lihat ayat pertama. Ini mazmur-mazmur ini begitu dalam. Ada beberapa mazmur yang lain tentunya Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur dari Bani Korah. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-7. Coba lihat ayat yang ke-7 dari Mazmur 84. Ya. Saya mau tunjukkan pada saudara ayat 7 ke atas dulu ya. Ini 8. Thank you multimedia ya. Ke 7. Nah ini. Apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu menurut Daud adalah lembah kematian. Ya. Jadi lembah kekelaman. Lembah di mana nggak ada harapan. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Air mata diubah jadi mata air. Itu nggak gampang loh. Ini air mata kesedihan ya, bukan air mata kebahagiaan. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah kalau Alkitab bicara hujan itu selalu lawatan dan berkat. Makanya kadang saya ketawa itu ada orang ngajari anaknya, anakmu jangan kehujanan nanti sakit kepala. Teori apa itu? Saya dari kecil hujan-hujanan ya puji Tuhan. Nggak sakit kepala tuh. Hujan itu berkat. Sekarang ini hujan belum turun kita susah. Oh iya, sekarang kekeringan di mana-mana kan. Ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ayat yang ke berapa tuh? 8. Satu ayat lagi coba. Saya mau kasih tunjuk pada Bapak Ibu semua. Mazmur 84 tadi ayat yang ke-8. Naik lagi satu ya. Nah ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di mana? Sion. Kata-katanya itu positif. Kata-katanya itu profetik yang tajam. Kata-katanya itu close banget dengan Tuhan. Sangat dekat sekali. Kata-katanya itu menguatkan, memberi harapan. Tapi tajamnya luar biasa, nggak kompromi. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu. Pak Rubin kenapa sih kok kasih contoh Bani Korah? Bani Korah itu kalau di kemah Musa, pelayanannya adalah salah satunya menyediakan air. Jadi nggak kayak on the stage begini. Kayak tadi tim present worship, kayak tadi tim musik, atau pembicara di sini termasuk saya. Bukan. Mereka itu pelayanan menyediakan air untuk pembasuhan. Untuk korban yang disembelih banyak darah bercacaran, yaitu mereka bersihkan itu. Jadi ini kayak pelayanan pembaptisan lah sebetulnya, istilahnya kan kayak orang dibersihkan begitu. Nggak kelihatan Bapak Ibu, nggak nampak. Mereka ini generasi nameless dan faceless sebetulnya. Ya, tapi bukan zombie loh. Mereka nggak ada nama, mereka nggak punya itu, nggak punya wajah, nggak nampak. Bapak Ibu kan tahu di sini ya ada siapa sih? Itu WL1 namanya saya agak susah kata Aaron ya. Ya kata Pak Agung, pokoknya Pak Rubin ingat Aaron Kwok, ya itu sudahlah ya. Ya Samuel misalnya, kalau Samuel saya paling hafal karena paling ganteng kayaknya dia itu ya. Mesti dijaga hati-hati di Samuel. Yang kedua Audi saya tahu lah, Nesa jelas lah. Kemudian Hosea, ya karena kebukannya bagus.
Nah, tapi begini, Bapak Ibu bisa mungkin tahu mereka lah, atau pembicara-pembicara di sini. Tapi ini orang-orang yang pelayanannya nggak kelihatan. Tapi begini, generasi mereka itu adalah generasi yang mengalami lembah bakat begitu mengerikan. Baca Bilangan pasal 16, saya nggak punya waktu untuk membaca, Bapak Ibu baca saja. Korah itu salah satu adalah kelompok suku Lewi selain Harun dan Hur. Nah, apa yang terjadi? Mereka itu sombong, mungkin iri kali ya, makanya iri itu paling ngeri. Udah hidup itu kalau cemburu paling ngeri. Ya, apalagi kalau sudah masuk ke taraf cemburu paling tinggi, namanya cembokol. Nah, itu kakak kelasnya cemburu itu. Udah jangan cemburu lah, biasa saja Bapak Ibu ya. Seneng lihat orang sukses, nah itu anak Tuhan. Saya itu kalau lihat orang sukses seneng. Iyalah, kan berarti luar biasa Tuhan berkarya. Nah Bapak Ibu apa yang terjadi? Kemudian mereka adakan demo. Ini dalam bahasa sekarang. Mereka kemudian begini, ngajakin Datan dan Abiram dengan 250 untuk memberontak kepada Musa. Masa hanya Musa yang dipimpin dipakai Tuhan? Kita juga generasi Lewi, kita suku Harun juga. Musa orang lembut hati. Bilangan 12 berkata, Musa itu hatinya lembut di bumi ini. Bapak Ibu kemudian ya udah kita berdoa. Nanti kalau memang Tuhan pilih siapa ketahuan. Kalau matimu wajar ya berarti itu dipilih Tuhan. Kalau matinya nggak wajar ya berarti Tuhan nggak berkenan. Bapak Ibu betul, pagi kemudian Alkitab berkata begini, Tuhan bicara sama Musa, pisahkan orang Israel dari perkemahannya Korah. Tiba-tiba mendadak sontak. Bapak Ibu tahu nggak? Bumi terbelah. Ngeri itu. Itu bumi terbelah jadi dua. Kemudian itu ya perkemahannya Korah, Datan dan Abiram dengan orang-orangnya masuk semua blung dikubur hidup-hidup. Saya bisa rasakan ya, orang belum mati dikubur itu sakitnya minta ampun. Gak boleh kan, orang belum mati dikubur. Ya, tapi itu akibat pemberontakan. Nah Bapak Ibu tidak berhenti di situ. Api turun bakar mereka, blung angus. Saya nggak tahu kematangannya well done atau apa. Ini kayak steak gitu Bapak. Asli, bing api turun. Wah Israel ketakutan. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Kalau punya orang tua yang ngalami begini, anak-anaknya kayak apa? Ini anak-anaknya ini yang nulis Mazmur ini. Dicap keluarga terkutuk, dicap keluarga gagal, dicap keluarga memberontak. Mungkin Kasakusuk berkata, jangan bergaul ini sama Korah. Ini ngeri nanti kita kena kutuk. Ini orang yang dibuang Tuhan. Aduh cap-cap begitu kan paling ngeri Bapak Ibu. Wong dulu jujur ya, saya untung pulih. Ya zaman kita kan bayangkan. Wah, jangan gaul itu sama Rubin, keluarganya gagal. Ya bisnis papa saya memang anjlok. Ya, tapi puji Tuhan lah saya punya teman-teman yang setia yang support saya. Tapi kan ya kita kan gak bisa ubah keadaan orang tua atau siapa ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin ini anak-anak Korah lukanya di dalam. Dan dia cap dirinya jadi orang yang gagal. Tapi saya bersyukur di perjalanan. Mereka mengalami turning point Bapak Ibu. Coba lihat Bilangan pasal 26 ayat 11. Coba lihat ya. Nah dalam perlombaan ini Bapak Ibu, saya tuh mengajak Bapak Ibu untuk begini, gak gampang kecewa. Ya caranya adalah jaga hati, tetap bersih aja. Udahlah gagal biasa. Orang Kristen jangan takut kegagalan. Asal bukan kemudian keputusan karakternya rusak loh, jangan. Ya kalau saya punya ekspektasi gagal biasa saja, gak perlu marah. Karena begini, saya punya potensi kecewa. Saya punya potensi mengecewakan orang. Saya punya potensi dikecewakan. Oh bisa saja satu kali saya bisa mengecewakan siapa, begitu bisa. Ya, satu kali saya bisa dikecewakan orang. Biasa saja Bapak Ibu. Ya, rendah hati minta maaf. Nah itulah, udah. Tapi semua kita kan punya potensi kecewa, punya potensi untuk dikecewakan, punya potensi untuk mengecewakan. Iyalah. Timbal baliknya begitu. Jangan kita kemudian hakimi orang dia mengecewakan kita. Tapi kita sendiri juga punya potensi memang untuk mengecewakan orang. Suami istri bisa saling kecewa. Orang di sekeliling kita bisa saling kecewa. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita itu yang membentuk kita begitu luar biasa.
Kenapa saya nggak pernah tersinggung sama Bapak Ibu? Lah saya nggak pernah bersinggungan sama Bapak Ibu. Kenapa saya nggak pernah tersinggung sama Om Kris misalnya? Lah saya jarang bersinggungan sama beliau. Semua yang sering bersinggungan pasti akan gampang tersinggung. Pasti. Tapi bagaimana jaga hati? Nah ini Alkitab berkata, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Sepotong ayat yang pendek tapi menjelaskan begitu dalam. Tapi kan ini anak-anak luka. Yang backgroundnya mengerikan, yang dicap oleh suku-suku Israel sebagai pemberontak, yang gak enak banget, melekat seumur hidup mereka. Tapi coba lihat, saya gak tahu Bapak Ibu sekarang ada yang sedang kecewa. Ya, sebab hari-hari ini orang sakit mental jauh lebih banyak daripada sakit fisik. Nah saya dorong Bapak Ibu, yuk jaga ini. Oke, Youth for Christ Rally itu muncul tahun 50-an. Sebuah pergerakan kebangunan rohani. Ya, acara-acara kruset di lapangan yang memunculkan seorang hamba Tuhan yang diurapi meninggal belum lama namanya Billy Graham. Yang tahu Billy Graham, tolong angkat tangan. Penginjil Billy Graham, ada ya beberapa tahu ya? Ya, oke ya. Nah, Bapak Ibu, Billy Graham ini diurapi Tuhan. Usia 90-an meninggal. Saya kagum sama beliau karena orangnya sederhana. Tinggal di kawasan biasa, pakaiannya biasa. Padahal ratusan presiden salaman sama dia. Berdampak begitu luar biasa. Khotbah penginjilannya diakui dunia. Bapak Ibu, awal-awal Youth for Christ Rally itu, Billy Graham itu sebenarnya punya rekan. Seorang yang Tuhan kasih gift pemberian. Seorang penyembuh. Orang ini tumpang tangan, orang sembuh. Kanker sembuh. Orang tuli bisa mendengar. Orang lumpuh berjalan. Begitu luar biasa. Dua orang ini kalau tampil, satu khotbah, satu menantang doa untuk kesembuhan. Orang ini tampil sambil nyanyi, tumpang tangan. Bahkan orang ini pernah bangkitkan orang mati. Tapi satu kali istrinya sakit. Orang dalamnya tumpang tangan, gak sembuh Pak. Sampai mati. Akhirnya, nah ini dia tidak jaga hati. Karena orang pikir kan kita sekarang ada di generasi di mana begini. Pokoknya keinginanku harus dicapai, nggak peduli. Walaupun itu melanggar keinginan Tuhan. Sekarang kan kita ada di generasi di mana orang lebih suka mengambil jalan hidup yang gampangan asal dirinya untung. Padahal itu melukai Tuhan. Oh iya. Orang sekarang lebih suka keinginannya mesti terpenuhi. Orang sekarang lebih suka mengambil jalan pintas, nggak mau proses. Padahal Tuhan suka proses supaya lebih dewasa jadi tough. Tapi Bapak Ibu tahu, dia kecewa. Sejak itu dia berkata, nah ini kata-katanya ngeri, gak ada Tuhan. Dia ngomong sama Billy Graham, Billy, Tuhan gak ada. Kamu masih lanjut pelayanan? Saya enggak. Billy goncang asli, masih muda waktu itu. Dia naik ke atas, dia berdoa, dia cari wajah Tuhan 3 malam. Dia ada di bukit, turun, dia putuskan untuk tetap pelayanan. Makanya saya suka kata-kata yang saya bangun dalam hidup saya. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai. Makanya saya percaya saja supaya saya mengerti. Sebab saya percaya kalau saya tidak percaya, saya pasti tidak akan mengerti. Yang ngantuk pasti nggak akan mengerti. Ya, saya ulang lagi. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai. Makanya saya percaya saja supaya saya mengerti. Sebab saya percaya kalau saya tidak percaya, saya pasti tidak akan mengerti. Jadi intinya satu. Gandol Gusti. Ya kadang kehidupan kita gak bisa tebak Bapak Ibu. Gak bisa. Siapa kita? Ya Bapak Ibu apa yang terjadi? Billy tetap pelayanan. Orang ini akhirnya jadi gak percaya Tuhan. Agnostik. Cuman begini, dia tulis buku yang sangat disukai kalangan liberalisme. Ya liberal itu yang kayak Kristen progresif lah. Ya itu kalau di trackingnya ujungnya ke Arius lah. Yang berkata bahwa Yesus hanya ciptaan. Yesus hanya tokoh moral baik. Ya yang berkata bahwa Alkitab itu tulisan manusia bisa salah. Nah itu tuh aliran-aliran begitu. Dia tulis buku tahun 1999. Mengguncangkan dunia kekristenan. Karena banyak orang akhirnya tinggalkan Tuhan. Ngeri ya. Saya beritahu ya, setan aja bisa pakai orang. Coba, apalagi kalau Tuhan pakai seseorang, dampaknya akan dahsyat. Ya, makanya saya tadi ya, Pak Aswin, saya tadi lihat Bapak Ibu banyak begini itu, bukan lihatnya, gede banyak ya, bukan.
Saya dari tadi present worship bersama Bapak Ibu tuh cuma lihat begini. Coba ini kan nuklir semua. Ini kan training center. Geraha Betani ini training center. Tapi pusat iman kita di kehidupan sehari-hari. Bukan di sini. Ini kan training center. Saudara dilatih di sini. Saudara dapat pembicara yang punya sudut pandang diurapi, ada pewahyuan. Saudara dapat present worship bagus ini. Saudara lagi dilatih. Dilatih menyembah, dilatih dengar firman. Tapi pusat iman kita bukan di sini. Pusat iman kita tuh di kantor saudara, di keluarga saudara, di kehidupan di masyarakat. Lah coba gini, kalau nuklir-nuklir ini dilepaskan. Kayak apa Indonesia? Ya amin gak amin terserah Bapak Ibu. Ya, saya tadi melihat itu, gedenya yang inden. Bukan, saya nggak melihat itu walaupun ini besar. Tapi itu, sebagai pendeta saya lihatnya itu saja. Ya di hadapan Tuhan jumlah segini pun tetap kecil lah. Di hadapan Tuhan loh. Kalau di hadapan saya ya saudara banyak ini. Saya nggak tahu berapa jumlah. Ya, tapi di hadapan Tuhan kan wong bumi aja kayak setitik debu kok. Bayangkan. Lah kalau bumi setitik debu kita ini apa ini? Coba, udah. Tapi coba kalau dilepaskan. Nah Bapak Ibu, dia tulis buku judulnya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Googling aja buku itu. Itu goncang, orang banyak goncang. Ini orang logiknya luar biasa. Pintar Bapak Ibu. Nah akhir hidupnya melongo, ditanya wartawan. Menurut kamu Yesus siapa? Dia cuma berkata, ya dia tokoh moral yang bagus lah. Siapa nama orang itu? Charles Templeton. Not finishing well. Saya kemudian sadar ya, hidup bukan soal memulai, tapi mengakhiri. Makanya hidup jangan dilihat dari datangnya, hidup dilihat dari perginya. Hidup jangan diukur dari panjangnya, hidup diukur dari isinya. Hidup bukan soal memulai. Hidup itu soal mengakhiri. Hidup jangan dilihat dari datangnya, hidup dilihat dari perginya. Hidup jangan diukur dari panjangnya, hidup diukur dari isinya. Jaga ya. Amsal 4 ayat 23. Saya masuk yang kedua, setelah ini kita berdoa. Thank you multimedia, boleh naikkan ke ayat 20 dulu boleh ya. Nah. Karena orang berkata jaga, yang dijaga apa kalau kosong? Hai anakku perhatikanlah perkataanku. Bahasa Inggrisnya pay attention, bayar perhatikan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, nggak apa-apa, saya kaget saja aminnya kok beda itu ya Bapak. Nggak apa-apa itu kan. Oke, yang ke-22, coba. Oh ya, 21 thank you ya, 21 thank you, saya tadi salah. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, ini urusan imajinasi. Makanya kalau Bapak Ibu baca firman itu berimajinasi. Imajinasi. Karena nubuatan itu kan roh imajinasi dari Tuhan. Ya, ini kayak mimpi. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Berarti penting banget. Yang di hati saya ya Yesus Kristus dan Lili Ong. Siapa itu Lili? Bojoku Pak. Berta Odelia. Siapa itu? Anakku Mas. Yesus yang utama. Yang di hatinya Pak Aswin ya Bu Monik dan anak-anak pasti. Pak Kris juga sama. Pak Agung apalagi. Ya sama lah. Nah kalau di lubuk hati itu berarti very very important. Nah apa itu? Firman. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mau sembuh, ya ini kuncinya. Nah ayat 23. Nah ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lah yang dijaga apa kalau kosong? Ya firman. Makanya kalau gak ada firman ya saudara mau jaga apa? Ya. Nah tanggung jawabnya tanggung jawab saya. Makanya dulu kan ada lagu ya bagus, tapi menurut saya kata-katanya nggak pas. Ya, nggak tahu itu kuncinya apa ya saya. Ini kunci apa G ya? Oh kasih boleh G ya. Toli loh Nesa, jadi kamu main terus ya. Oh Tuhan inilah yang
ku mau, ini agak keliru. Kau menjaga hatiku. Seharusnya kan yang bagus begini. Tuhan inilah yang kau mau, ku menjaga hatiku. Harusnya. Tapi nggak tahu kok. Tuhan itu inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Padahal kan ini. Ya coba kembali ke ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tanggung jawab kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahnya Inggris, dari situ mengalir the issues of life. Kata issues itu jamak. Semua persoalan-persoalan kehidupan itu ada di situ. Nah jadi tolong ini. Makanya udahlah hidup tulus saja. Cari orang tulus susah sih sekarang. Apalagi sekarang ketulusan dipakai untuk menguntungkan pribadi. Itu bulus. Orang tulus itu langka, makanya harganya mahal. Makanya dia tidak bisa dibeli oleh apapun. Ya tapi langka sekarang, asli langka. Saya makanya kalau orang tanya Pak Rubin, ekspektasi itu aja, pengen tulus. Tapi gak gampang. Saya tahu ini. Makanya saya harus melekat terus sama firman Tuhan. Ya. Oke, nah yang berikutnya Bapak Ibu. Saya coba akan sampaikan ini buat Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. 1 Korintus 9 ayat 25. Saya tutup dengan ini. Ya, ini masih bagian dari menjaga hati. Yaitu tentang self control yang kuat. Jadi Bapak Ibu begini. Musuh terbesar kita itu sebetulnya ada di dalam. Ya, saya itu pada saat sampai titik perenungan. Oh ya, masalahnya itu selalu di saya sebetulnya. Ya kan? Makanya orang berubah itu sebetulnya begini. Dia tidak bisa tuntut orang lain berubah dulu. Kitanya harus berubah dulu. Ya kan? Saya tidak mungkin bisa menuntut keluarga saya berubah kalau saya tidak berubah. Nah, makanya perubahan yang saya alami itu akan berdampak buat orang di sekitar saya. Nah, Paulus berkata begini. Ini dalam konteks race lagi ya, pertandingan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan menguasai orang lain, menguasai dirinya. Ini Paulus loh, rasul yang luar biasa. Orang pintar, kelompok Sanhedrin. Ini doktor teologi, praktek misinya hebat. Menderitanya biasa. Dia keluar masuk penjara biasa. Dia menderita kelaparan. Dalam kemiskinannya dia memperkaya banyak orang. Sementara kadang-kala banyak orang memperkaya dirinya dengan mempermiskin orang lain. Paulus beda memang. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada mahkota, ada ujung. Ada itu duduk di sebelah kanan Allah, itu otoritas kerajaan. Itu Bapak Ibu perlu pikirkan itu. Ya, saya begini-begini ini dulu pemain bola. Iya, pemain bola. Saya pembagi bola, kadang-kala striker juga. Lari dulu kenceng, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang lari dari kenyataan, lari dari apa begitu ya. Nggak. Tapi begini, bayangkan saya masih ingat SMA kelas 2. Ada pertandingan antar kabupaten seluruh SMA. Kita masuk ke 4 besar semifinal. Nah kemudian pihak sekolah berkata, kalau kalian juara 1, SPP gratis 12 bulan. Wah, kita semangat sampai teman saya punya kaki patah. Gara-gara itu. Saya itu Bapak Ibu latihan fisik. Padahal waktu itu karena keluarga nggak terlalu punya, ya asupan gizi kurang. Jadi susu kurang, apa kurang. Tapi saya kalau latihan fisik sampai muntah. Kalau belum muntah saya belum berhenti. Lari, lompat-lompat. Ya latihan shooting, passing. Kemudian kontrol bola. Itu saya lakukan. Sampai muntah Bapak Ibu. Akhirnya kita cuma juara 3. Ya nggak dapat apa-apa. Ya juara 3, memang juara 1 gratis SPP. Tapi Bapak Ibu begini. Untuk pertandingan begitu saja. Saya kemudian ingat, oh iya ya. Saya mesti self control, saya tidur dijaga, saya makan tidak bisa sembarangan. Itu gampang? Enggak. Makanya ini self control, kuasai diri kita. Ya, salah satu buah roh itu apa Bapak Ibu? Penguasaan diri. Ya, yang lain banyak. Kalau Bapak Ibu baca Galatia 6, kemudian apa lagi? Yaitu kelemah lembutan. Lemah lembut bukan lemah gemulai, apalagi orang lemah lembut bukan lemah. Orang lemah lembut itu begini, tahu kapan marah, tahu kapan tidak marah. Dia bisa marah pada yang aksesoris, tapi jangan marah pada yang esensi. Maaf, kebalik.
Dia bisa marah pada yang esensi, tapi dia tidak akan marah pada yang aksesoris. Satu kali saya khotbah di satu gereja, jam 6 pagi di Jakarta, panjang gerejanya, aneh. Gereja karismatik, kebaktian jam 6 pagi. Begitu saya khotbah, listrik mati. Aneh lagi, Jakarta listrik mati. Itu kan aneh Bapak Ibu. Kalau di pedalaman biasa lah, ini mati. Gensetnya gereja ternyata dinyalakan, gak nyala-nyala. Tukang gensetnya dimarah-marahin. Yang tukang gensetnya belum dalam Tuhan. Saya khotbah teriak-teriak. 3 sesi, panas dalam asli. Ya kan, Bapak Ibu, panjang gerejanya, bayangkan, lumayan panjang gerejanya. Ya, waktu saya dengar para diaken, maaf bukan di sini ya, para diaken marahin, saya bilang, Pak jangan marah Pak, jangan. Ini belum dalam Tuhan Pak orangnya. Ya memang mungkin gensetnya jarang dipakai wong di Jakarta kan. Tapi mereka in case punya itu. Ya mungkin lupa atau apa. Saya bilang, Pak udah, Bapak itu marah kalau orang miskin diinjak-injak. Bapak itu marah sama setan kalau orang belum dalam Kristus pada mati masuk neraka. Nah itu Bapak marah. Lah wong saya khotbah saja nggak marah, ya akhirnya pakai portable. Ya resikonya nggak bisa direkam. Saya bilang ngapain? Ini kan aksesoris saja. Bapak marahnya mesti yang benar. Nah orang lemah lembut itu begini, tahu kapan marah, tahu kapan tidak boleh marah. Lah membedakan ini butuh hikmat. Kan dalam hidup ini ada yang bisa kita ubah, ada yang kita tidak bisa ubah. Mati kita tidak bisa ubah, tapi malas kita bisa ubah. Lah banyak orang, dia tidak mau berubah pada sesuatu yang dia bisa ubah. Sementara yang tidak bisa dia ubah, dia mau ubah. Ya edan Pak. Loh iyalah, malas boros itu diubah bisa. Tapi kalau namanya mati, ya susah lah. Itu kan kedaulatannya yang di atas. Nah minta hikmat supaya nggak stres. Pandangannya kok curiga sama saya ini kayaknya. Nggak lah ya, bersuka cita ya. Kan saya tadi bilang saya nggak menggurui Bapak Ibu. Ini hati Tuhan, terutama buat saya. Nah Bapak Ibu begini, ayat berikutnya. Udah saya sebentar akan selesai. Saya punya kelemahan kan satu. Kalau lapar mulai bodoh. Nah ini mulai bodoh ini, jadi tandanya saya memang lapar. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Orang yang expert di bidang olahraga, caranya lain. Ya, Pak Aswin lebih tahu dari saya lah, beliau kan memahami soal olahraga sport. Saya nggak terlalu tahu. Tapi memang betul. Saya punya teman, anaknya sekarang dikirim kemana itu? Kemana? Nesa mungkin tahu itu yang motor cross yang jorok itu apa sih? Yang lumpur, yang apa itu? Apa namanya? Anak usia 12 tahun sekarang tinggal di Swiss apa-apa. Di company, di grup model-model kayak apa sih? Saya gak terlalu tahu motor cross begitu ya. 12 tahun. Sekarang mungkin anak itu udah usia 17 tahun. Ini teman saya bilang, ini Pak Robin sebentar lagi dia masuk kejuaraan dunia. Kelas apa saya gak tahu. Saya bilang kamu tega. Lah dia pengen. Kok 12 tahun? Ya dia bilang, sesuai usia Yesus kan 12 tahun. Di bait Allah. Dia rohani juga ternyata. Ya saya nggak tahu itu mungkin ngambil Alkitab juga kan. Itu namanya kan bar mitzvah. Akil balik. Menyelesaikan semua pembacaan Taurat. Kok 12 tahun? Sebab kalau sudah 15 tahun ketelat Pak. Ketelat. Oh iya. Ternyata saya baru tahu. Ini anak Bapak Ibu ya. Sekarang fisiknya bayangkan. Kalau orang Indonesia itu kan panas awal. Wah begitu apa panas. Terus lama-lama turun. Kalau orang sana itu ternyata terus konsisten. Fisiknya itu bisa konsisten. Oh ternyata cara makannya, cara apanya. Dan kalau latihan fisik gak kayak kita ngotot-ngotot. Relax saja. Tapi memang mereka punya strategi luar biasa. Ya tapi larang Pak. Mahal Pak. Itu berapa ratus juta itu tiap satu semester saya gak tahu. Kirim-kirim. Anaknya pengen. Kamu gak kangen? Ya kangen. Usia 12 tahun kan masih tole itu. Kalau orang China ngomong sekia kayak itu masih kecil. Tapi dia mau. Oh saya baru tahu olahraga begitu. Iya. Dulu Kak Robin olahraganya tarkam sih antar kampung. Jadi pokoknya asal gebuk, asal lari, asal nabrak apa. Enggak. Oh dilatih begitu. Self control. Coba lihat ayat berikutnya. Saya tutup.
Nah, nanti saya akan kasih contoh. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini bahasa aslinya, terjemahannya begini. Paulus itu suka pukulin tubuhnya, lecet-lecet sampai bengkak-bengkak, sampai gak minta apa-apa yang aneh-aneh. Karena ini kan sukanya seks, ini sukanya duit, ini sukanya makan enak, ini sukanya yang daging-daging, ini sukanya yang gak roh-roh. Saya tidak ngajari saudara pulang dari sini pukulin badan, jangan. Ini analoginya nih, bahasa aslinya itu dia pukulin sampai bengkak, sampai lecet. Sebab orang kalau tubuhnya menderita, itu berhenti berbuat dosa. Pernah nggak lihat orang di rumah sakit, sudah dikasih selang di mana-mana, sekarat kemudian bisikin temennya, selingkuh yuk. Nah, itu orang gila itu Bapak Ibu, enggak lah. Orang kalau fisik menderita, itu biasanya perenungannya banyak. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu, di pertandingan ini proses nggak gampang. Tapi please, jangan putus asa. Jangan berhenti. Tetap menabur, tetap layani. Mazmur 127 berkata, 126, baca aja nanti ya. Orang yang menabur sambil menangis, berjalan maju, dia pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkas. Tepuk tangannya seneng karena saya sudah selesai. Tapi please semua telinga, mata melihat ini. Ada yang tahu nggak? 2 misionaris, 2 keluarga. David dan Svea, istrinya Flut dari Swedia. Satu lagi Joel Eriksson dan istrinya saya agak lupa dari Kanada. 2 ini ketemu di Swedia di badan misi. Putuskan untuk pergi misi ke Zaire tahun 1921. Kongo, Afrika. Mereka ke sana, saya nggak tahu naik apa, dari Stockholm, Swedia. Begitu nyampe ke suku itu, pedalaman, 1921, malaria banyak, bangunan masih pakai ya kayak rumput-rumput begitu, apa sih, alang-alang begitu ya. Tapi sampai di situ ditolak. Kami tidak terima orang kulit putih, nanti dewa kami marah. Tapi hati mereka di situ. Jadi akhirnya putuskan bikin rumah di pinggiran desa pakai lumpur. Orang bule ini. Makanya saya menghargai misionaris-misionaris hebat. Bapak Ibu, sekian bulan nggak ada yang bertobat. Tapi puji Tuhan, ada satu anak kulit hitam 8 tahun jual beli telur keluar masuk desa, dilayani, mau terima Yesus. Bahasa nggak nyambung, satu ini bahasa suku itu, satu bahasa Swedia, bukan bahasa Inggris. Akhirnya terima Yesus. Tapi ternyata jemaat cuma satu, jadi kayak sekolah minggu aja nih, layani satu orang. Akhirnya beberapa kali mereka kena malaria. David dan Svea Flut itu bawa anak namanya David Junior usia 2 tahun. Kena malaria berulang-ulang, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Joel kemudian ngomong sama David, "Fit, saya kayaknya rasa panggilan saya nggak di sini nih. Saya pergi ke negara lain dah. Kamu mau cabut atau enggak?" "Enggak, saya tetap di sini." Joel pulang ke Swedia sambil berdoa dengan istrinya. Bapak Ibu tahu, Svea hamil di ladang misi itu. Semua terbatas, asupan kurang, kena malaria sering. Satu kali ketika mau melahirkan kritis, Svea bisikin suaminya, "Fit, kasih nama anak kita nanti kalau lahir kayaknya perempuan ini, Aina." Betul, anak lahir dikasih nama Aina. Beberapa hari, Svea meninggal. David kecewanya minta ampun. Pelayanan gagal, istrinya mati, gak bisa bawa pulang ke tanah leluhur. Makanya saudara hargai orang-orang misi. Kita ini berdiri di atas dasar iman dari mereka semua. Terutama Yesus yang mati di kayu salib. Makanya kita ini kalau pujian gak sungguh-sungguh, ya saudara berarti imajinasinya gak ke sana. Hargai itu. Makanya Kristen tuh gak murahan ya. Gara-gara apa kita marah, udahlah. Jangan cengeng. Mungkin judul khotbah saya hari ini, jangan cengeng di perlombaan. Jangan cengeng di perlombaan. Dilarang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kemudian? David pulang, dia titipkan Aina ke Joel. "Joel, tolong rawat anak perempuan ini. Saya nggak tahan. Kenangan terhadap mamanya bikin saya luka. Pelayanan gagal, dia mati." Dia pergi bawa David Junior, dia nikah lagi, punya 5 anak.
Hidupnya kacau, tinggalkan Tuhan. Jadi pemabuk berat, perokok berat. Tinggal di Swedia. Aina dibesarkan, dibawa ke ladang misi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ya. Ternyata Joel meninggal di ladang misi diracun. Aina sebatang kara, tapi puji Tuhan. Ada keluarga namanya Herbert Harps dari Amerika, adopsi dia. Singkat cerita dibawa ke Minneapolis, Bapak Ibu tahu, kemudian dia jadi adult, dewasa, nikah sama orang namanya Duane. Nikah, udah jadi pengajar sekolah Alkitab, udah puluhan tahun. Yang dia tahu bahwa keluarganya pernah di Zaire, dia pernah di Swedia, tapi tidak pernah ketemu. Satu kali ada majalah dari Swedia, dia minta diterjemahkan walaupun orang Swedia tapi dia tidak tahu bahasa, kaget pergerakan rohani di Zaire. Bapak Ibu, ada satu pendeta, 110.000 jemaat, 35 pos pelayanan ke seluruh dunia, kemudian satu rumah sakit yang kemudian merawat ratusan orang miskin tiap hari. Jadi dia berkata, wow. Terus dia lihat kuburan sebelahnya, kuburan bagus. Kemudian disanya, di sini telah dikubur Svea Flut, tokoh misi pertama dari Swedia. Darahnya berdesir. Dia berkata, kayaknya my mom ini. Dia menangis. Dia bilang sama Duane suaminya, kita ke Eropa yuk, kita cari papa. Menurut majalah ini papa masih ada. Sudah tua, 75 tahun. Terbang sebelumnya ke London dulu, ada Pastors Conference. Pembicaranya orang Zaire ini. Mereka kenalan, janjian untuk ketemu di lokasi. Bapak Ibu singkat cerita dia ke Swedia. Papanya tinggal di flat yang pengap, nggak terawat. Betul papanya minuman keras banyak. Kemudian papanya dia bilang, pap ini Aina anakmu. David menangis dan berkata, papa ndak berniat buang kamu. Tapi papa gagal. Kenangan buruk terhadap papa, terhadap mamamu. Membuat papa nggak bisa tahan. Nggak pelayanan lagi. Nggak percaya Tuhan. Dia peluk, dia berkata, tapi kan Tuhan pertemukan kita, Pak. Udah yang lalu berlalu. Tiba-tiba mata merah, ambil botol, dia buanteng, biar. Jangan sebut nama itu lagi. Gak ada itu. Papa gagal. Semuanya sia-sia. Dibuat tenang, orang kecewa kan kita gak bisa layani frontal Bapak Ibu. Kemudian Aina namanya Angie sekarang. Angie peluk dia dan berkata, Papa tahu gak? Saya sebelumnya ke London. Seorang pembicara dalam Pastors Conference. Itu orang Zaire. 110.000 jemaat. 35 pos pelayanan. Satu rumah sakit yang tiap hari merawat orang miskin. Orang itu namanya Pastor Ruhikita Dagora. Papa tahu siapa dia? Itu anak kecil yang jualan telur tiap hari. Yang papa layani keluar masuk desa. Bapak Ibu, David kaget, nangis begitu luar biasa. Angie Aina berkata, Papa pikir Papa gagal cuma satu. Dampaknya Pak. 3 bulan sebelum meninggal, David bertobat. Mereka terbang ke Zaire dengan adik-adik tirinya. Bapak Ibu tahu nggak? Di Nisan itu. Nah kita harus lihat. Yohanes pasal 12 ayat 24. Sudah saya tutup dengan ini. Boleh? Nah ini. Di screen boleh? Multimedia. Ayat ini ditulis di nisannya Svea Flut. Baca sama-sama boleh? Perlahan-lahan resapi biar Roh Kudus bicara. 2, 3. Aku berkata kepadamu. Semua yuk baca. Sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jangan sepelekan yang biasa-biasa. Karena apa yang kita tabur dalam perlombaan ini, pasti satu kali akan dituai. God bless you all. Tuhan memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama. Korapa syekete karapapa. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Maaf saya ambil waktu agak panjang, tapi ini hati Tuhan buat kita semua. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Ini perlombaan. Kita tidak tahu kapan waktu kita selesai. Tapi coba lihat. Pandang pada dia. He is the author and the finisher of our faith. He is the author
and the perfecter of our faith. Pandang dia, imam besar agung yang telah menyelesaikan semuanya di perlombaan. Makanya dia berkata, it is finished, sudah selesai. Mari ikuti jejak teladannya dia. Tabur apa saja, perkataan, nasihat, apa yang Tuhan percayakan pada kita. Tabur itu. Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di sini. Firman ini termeterai di hati kami. Hamba berdoa, kalau kami sekarang ini ada yang kecewa, balut kembali dengan hadirat-Mu Roh Kudus. Sembuhkan kami. Kalau ada dari kami yang putus asa, kuatkan kami, make it flame. Kami mau berkobar-kobar kembali untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Biar firman ini termeterai dan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan, God bless you all. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan yang terbaik. Mari bersama sekali lagi kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah menegur, menguatkan dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu, terus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk hamba firman-Mu yang sudah menjadi berkat untuk setiap kami. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengurapan. Tuhan pakai keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya. Semakin hari boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, karena kami sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.